Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Bu Hikam dalam pembelajaran tematik. Bagaimana kabar teman-teman semua? Insya Allah selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, kali ini Bu Hikam akan menjelaskan tentang tematik tema 4 atau 3D subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Teman-teman, sebelum dimulai alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Yuk, isti'dadan. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikusyukkan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fa'man. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa alimni ma yanfa'uni wazidni ilman. Teman-teman, boleh nggak kalau sebelum belajar lagi kita baca surat Al-Fatihah bersama dari ta'awudz ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja ya. Di sini Bu Ika mau bertanya, siapa yang suka membantu menjaga kebersihan rumah? Insya Allah teman-teman semua yang soleh dan soleha selalu membantu dan menjaga kebersihan rumahnya masing-masing ya. Menjaga kebersihan rumah merupakan kewajiban dan tanggung jawab setiap anggota keluarga. Rumah yang nyaman, bersih dan rapi menjadi idaman setiap semua keluarga. Jika terbiasa hidup rapi dan teratur, semua kegiatan akan berjalan dengan lancar. Bagaimana sih cara membiasakan hidup rapi dan teratur? Di sini Bu Hikam punya contohnya. 1. Membiasakan diri menjadi anak yang rajin. Jadi sebagai seorang anak kita tidak boleh malas-malas ya teman-teman, karena malas adalah temannya syaitan. Yang kedua, tidur tidak larut malam dan menyiapkan buku pelajaran pada malam hari. Siapa yang di sini sudah membereskan buku pelajarannya sendiri? Insya Allah semuanya sudah membereskan buku pelajaran sendiri ya. Tidak ada yang dibantu oleh ayah dan bundanya lagi. Ketiga, bangun pagi agar tidak terlambat ke sekolah. Bangun pagi itu memang kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah. Mengapa? Karena setiap pagi kita harus melaksanakan sholat subuh. Setiap anggota keluarga berhak mendapatkan makanan yang bergizi. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga pola makan yang sehat. Masih ingatkah teman-teman arti dari hak dan kewajiban? Siapa yang masih ingat? Hak dan kewajiban. Bu Hikam akan menjelaskan dari kewajiban terlebih dahulu ya. Kewajiban artinya sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Berarti wajib kita lakukan, wajib kita laksanakan. Kemudian hak
Hak adalah sesuatu yang berhak kita terima atau kita dapatkan. Setelah kita melakukan dan melaksanakan kewajiban, kita mendapatkan haknya kita, teman-teman. Contoh, teman-teman di sekolah mengerjakan tugas dari ibu dan bapak guru. Itu kewajiban teman-teman, mengerjakan tugasnya dengan baik, bersungguh-sungguh dan dengan benar. Kemudian haknya teman-teman apa? Haknya teman-teman mendapatkan nilai dari bapak dan ibu guru. Berikut kewajiban cara bersyukur atas makanan yang tersedia. 1. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, ini penting ya teman-teman. Jadi, jangan sampai lupa sebelum dan sesudah makan kita harus tetap berdoa. Jangan karena melihat makanan yang enak di depan mata kita, teman-teman jadi lupa berdoa deh. Yang kedua, menghabiskan makanan yang diambil. Jadi, kalau mengambil makanan secukupnya saja teman-teman, tidak usah terlalu banyak. Karena melihat makanannya enak, maunya diambil yang banyak. Nah, nanti saat sudah diambil, teman-teman merasa kekenyangan, akhirnya makanannya tidak habis dan menjadi mubazir. Ketiga, tidak mencela makanan. Nah, ingat ya teman-teman, mencela makanan, membilang makanan itu tidak enak, tidak suka. Nah, itu tidak boleh. Kita harus selalu merasa bersyukur atas makanan yang tersedia. Keempat, berterima kasih kepada orang yang telah menyiapkan makanan. Nah, di sini Bu Hikam punya cerita. Teman-teman bisa melihatnya di buku. Bu Hikam ceritakan sedikit ya. Akhir-akhir ini, setiap malam Dodi kesulitan tidur. Ia merasa giginya sakit sekali. Dodi menangis karena tidak kuat menahan sakit giginya. Ibu Dodi sangat khawatir. Akhirnya, Dodi dibawa ke dokter gigi. Dokter memeriksa kondisi gigi Dodi. Ternyata gigi Dodi berlubang. Penyebabnya, Dodi jarang menggosok gigi sebelum tidur. Gosok gigi sebelum tidur dapat membersihkan kotoran yang menempel di gigi. Dodi pun sangat menyesal. Ada pertanyaan di bawahnya. Yang pertama, apa masalah dalam cerita tersebut? Ayo, ada yang bisa bantu Bu Hikam? Apa masalahnya dalam cerita tersebut, teman-teman? Kita jawab bersama ya. Yaitu, Dodi menangis karena tidak kuat menahan sakit gigi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam cerita tersebut? Ayo kita jawab bersama, yaitu pergi ke dokter gigi untuk diperiksa dan diobati. Kemudian setelah itu Dodi harus rajin menggosok gigi. Agar apa? Agar tidak merasakan sakit gigi lagi. Bu Hikam punya satu contoh lagi teman-teman. Teman-teman juga bisa melihatnya di buku paket teman masing-masing ya. Di sini ada percakapan antara Deli dan Vira. Kata Deli, Vira, apakah kamu tidak apa-apa? Kamu tampak lesu beberapa hari ini. Vira menjawab, tidak apa-apa Deli, aku hanya merasa lemas saja. Kemudian Deli bilang, apakah tadi pagi kamu sudah sarapan? Vira menjawab, aku tidak suka sarapan pagi Deli. Deli nanya lagi, wah kenapa Vira? Kita sebaiknya sarapan pagi, kata ibu. Sarapan pagi itu sangat penting. Sarapan pagi memberikan energi bagi tubuh sehingga kita tidak merasa lemas. Vira bilang, begitu ya Del, aku baru tahu. Kata Deli, iya Vira, sarapan pagi juga membuat kita lebih mudah memahami pelajaran karena kita lebih mudah berkonsentrasi. Vira menjawab, pantas saja aku sulit memahami pelajaran. Terima kasih sudah memberitahuku Deli. Deli bilang, sama-sama Vira. Oh iya, ibuku membawakan bekal roti dan susu.
Makanlah supaya kamu tidak lemas lagi. Vira jawab, wah terima kasih banyak Deli. Bu Hikam punya pertanyaan, ada 3. Yang pertama, apa isi percakapan Deli dan Vira? Yaitu pentingnya sarapan pagi. Yang kedua, adakah masalah yang kamu temukan? Teman-teman menemukan masalah dari teks tersebut? Ya, ada. Vira merasa lemas karena tidak suka sarapan pagi. Yang ketiga, bagaimana penyelesaian dari masalah tersebut? Deli menasehati Vira dan berbagi bekal makanan untuk Vira agar Vira tidak lemas lagi. Jadi untuk teman-teman di rumah atau di sekolah, jangan lupa selalu sarapan pagi, karena sarapan pagi itu penting untuk energi kita melakukan aktivitas seharian ya. Yang keempat, apa saran teman-teman kepada Vira? Ada saran apa teman-teman? Menyarankan Vira supaya selalu sarapan pagi agar tubuhnya tidak lemas dan mudah berkonsentrasi. Jadi, penyelesaian masalah dapat dikomunikasikan dengan baik dan mengambil tindakan yang benar. Saran dapat dilakukan dengan memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Diingat ya teman-teman. Nah, di sini Bu Hikam punya beberapa contoh nih. Di sekolah Tony terdapat perpustakaan. Siswa boleh meminjam buku di perpustakaan tersebut. Koleksi buku milik perpustakaan ada 2.500 buah yang terdiri atas 1.300 buku pelajaran dan 1.200 buku cerita. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yuk kita simak bersama. Pilihlah bilangan yang lebih kecil dari 2.500. Berarti yang kurang dari 2.500 berapa teman-teman? Misalnya Bu Hikam simpan 1.000. Bilangan lainnya diperoleh dari 2.500 sampai 2.500 dikurangi 1.000. Hasilnya 1.500 yang tersisa. Jadi bentuk penjumlahannya adalah 1.000 ditambah 1.500 sama dengan 2.500. Baik teman-teman, setelah tadi teman-teman menyimak video sebelumnya, kali ini Bu Hikam akan menjelaskan dengan cara yang sama. Teman-teman dapat menentukan penjumlahan sebagai berikut. Contoh di sini Bu Hikam punya buku yang dipinjam. Di sini juga ada buku di perpustakaan. Dan yang ditanyakan adalah koleksi buku seluruhnya. Kalau misalnya Bu Hikam simpan di sini jumlahnya adalah 1.300. 1.300. Maka berapa buku yang dipinjam dan buku di perpustakaan? Kita hitung sama-sama ya. Koleksi buku seluruhnya adalah 1.300. Menurut teman-teman yang mendekati bilangan lebih kecil dari 1.300, bilangan berapa? Boleh. Contohnya kita simpan di sini buku yang dipinjam itu ada 300. Berarti sisanya adalah, sisa dari 1.300 adalah 1.000, betul. Maka 300 ditambah 1.000 hasilnya adalah 1.300. Bu Hikam punya satu contoh lagi di sini. Ini lebih mudah, insya Allah teman-teman pasti bisa. Di sini sudah ada bilangannya. Buku yang dipinjam yaitu 750 dan buku yang berada di perpustakaan adalah 550. Pertanyaannya, berapa koleksi buku
menggunakan penjumlahan bersusun. Kita hitung bersama ya. 750 ditambah 550. Ingat ditambah ya. Kita dari belakang dulu. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 5 ditambah 5 10. Maka angka belakangnya saja yang kita tulis, satunya kita simpan. 1 ditambah 7 berapa teman-teman? Betul, 8. 8 ditambah 5 berapa? 13. Hebat. Hasilnya adalah 13. Maka jumlah seluruhnya adalah 1.300. Kita simpan di sini ya. Buku. Nah, di sini Bu Hikam punya 3 contoh soal latihan. Kita kerjakan bersama-sama ya. Nomor 1, berapa ditambah berapa agar hasilnya 1.100. Teman-teman bisa mencari bilangan yang lebih kecil dari 1.100. Contohnya berapa teman-teman? Boleh 700. Kita tulis 700 di sini. Ditambah sisa dari 1.700, sisa dari 700 berapa? Berapa teman-teman? Betul, 400. Kita buktikan ya, benar atau tidak 700 ditambah 400 sama dengan 1.100. Kita buktikan. Di sini 700 ditambah 400. 0. 7 ditambah 4. Betul, 11. Hasilnya adalah 1.100. Nomor 2. Berapa ditambah berapa agar hasilnya 2.600? Boleh. Bu, 2.000 boleh sekali. Kita tulis di sini 2.000. Ditambah sisanya 600. Hasilnya adalah 2.600. Yang terakhir nomor 3 teman-teman. Berapa ditambah berapa agar hasilnya 4.500? Berapa? Bu, 2.000 atau 2.500 boleh nggak? Boleh. Kita tulis di sini ya. 2.000 ditambah sisa dari ini sudah diambil 2.000, sisanya berapa teman-teman? 4.500 sudah dikurangi 2.000, sisanya 2.500. Betul. Maka menghasilkan 4.500. Hebat, insya Allah teman-teman sudah bisa semua ya. Jangan lupa berlatih di rumah, sering hitung-hitungan, berhitung, belajar berhitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagiannya dihafalkan lagi. Terima kasih dari Bu Hikam. Alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman, pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa selalu dibaca bukunya kembali di rumah ya. Sebelum diakhiri, kita membaca hamdalah dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdih, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sekian pembelajaran dari Bu Hikam. Jangan lupa jaga kesehatan ya. See you later.